apakah Shopee Pinjam dan Shopee PayLater itu benar-benar akan membawa ke jalur hukum dan akan didatangi DC ke rumah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah tentang resiko gagal bayar dan telat bayar di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Saya yakin di antara teman-teman yang mengalami hal serupa dan mendapatkan beberapa ancaman, seperti teman-teman akan dibawa ke jalur hukum, kemudian mendapatkan somasi yang paling terakhir yaitu panggilan surat sidang perdata. Jadi untuk jawaban sampai saat ini saya rasa itu tidak mungkin, dan saya rasa kemungkinannya sangat kecil sekali ya teman-teman kalau teman-teman masuk jalur sidang perdata. Jadi intinya teman-teman di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, yang pertama tetap tenang ya, itu ya kuncinya, tetap tenang. Kemudian yang kedua, jangan gegabah atau gurung gusuh ya. Yang ketiga, jangan sampai teman-teman berpikir untuk mencari dana talangan seperti gali lubang atau tutup lubang dengan membayar hutang Shopee PayLater, karena ketika teman-teman nanti gali lubang tutup lubang dan teman-teman itu tidak bisa membayar hutang, dan ujung-ujungnya kalau teman-teman udah pernah gabay di satu pinjol akan kesulitan gabay lagi dan akhirnya terjebak di pinjol. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai hal itu terjadi kepada teman-teman. Ya kalau memang teman-teman itu Shopee PayLaternya ingin membawa ke jalur hukum, saya rasa itu nggak mungkin ya teman-teman, karena prosesnya itu nggak segampang yang teman-teman kira ya. Untuk masalah DC lapangan, Shopee PayLater juga itu masih belum ada di seluruh Indonesia. Bahkan katanya cuman masih ada di Jabodetabek aja. Untuk daerah-daerah lain itu saya belum mendapatkan update-nya dari teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin curhat mengenai Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Kok kenapa sih data busuk di beberapa aplikasi pinjol lain itu masih bisa cair? Atau istilah pinjol data busuk bisa cair? Ya mungkin sebagian besar teman-teman itu akan bertanya-tanya, maksud data busuk itu bisa cair, maksudnya itu data teman-teman ketika teman-teman sudah pernah galbay di aplikasi pinjol, maka itu sudah dipastikan dalam tanda kutip adalah data busuknya. Makanya banyak orang yang mengambil istilah data busuk bisa cair, data busuk tidak bisa cair, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin akan ada pertanyaan lainnya. Ketika ada data busuk itu bisa cair, itu kan datanya sudah di blacklist oleh Slick OJK dan lain sebagainya, maka tidak bisa meminjam di tempat lain ya teman-teman, atau pasti auto ditolak atau otomatis ditolak ketika teman-teman mengajukan pinjaman. Cuman kenapa kok ada beberapa aplikasi pinjaman online yang datanya itu sudah jelek seperti tadi tapi masih bisa mencairkan uang? Oke, di sini ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah faktor di mana data itu mungkin memang masih belum terintegrasi ya antara aplikasi pinjaman online dan OJK, sehingga data-data orang yang galbay itu OJK sendiri mungkin tidak pernah tahu. OJK juga pernah bilang bahwasannya kelemahan sistem saat ini adalah data orang-orang yang gagal bayar itu belum terintegrasi secara langsung kepada sistem yang ada di OJK ini, dimana pengennya OJK sih semua data itu terintegrasi. Jadi misalnya orang yang galbay di pinjol Aku Laku itu sudah pasti tidak bisa digunakan atau meminjam uang di aplikasi pinjaman online Kredit Pintar, contohnya seperti itu ya. Nah inilah yang sedang diperjuangkan oleh OJK. Jadi sebenarnya ini merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para oknum pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang sudah galbay dikasih pencairan dana lagi, nah ini kan akan membuat hutang mereka itu semakin membesar, semakin membengkak, dan itulah sebenarnya yang melatar belakangi bahwasannya kenapa kok ada istilah pinjol yang bisa mencairkan dananya. Gimana sih caranya apabila kita galbay di Aku Laku tapi kita bisa meminimalisir, atau setidaknya gimana caranya agar DC nggak datang ke rumah ya meskipun kita telat bayar di aplikasi Aku Laku? Di video kali ini kita akan membahas masalah resiko gagal bayar di Aku Laku, karena ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman, yang mana sekelas Aku Laku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu enggak datang
padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya. Dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di aku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online aku laku. Ya sebenarnya juga tidak ada cara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC aku laku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbainya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.